Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Rahmawati ingin sedikit memaparkan tentang fikih dan juga tasawuf yang terdapat di pesantren. Yang pertama saya akan membahas tentang fikih terlebih dahulu. Fikih itu adalah ilmu yang membahas aturan-aturan Islam yang bersifat praktis dan juga bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu ini itu mengatur bagaimana seseorang muslim itu menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, serta mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara mudahnya, fikih bagian dari syariat Islam yang fokus pada tindakan dan perilaku seorang muslim. Nah, segala aturan dalam fikih ini lahir dari pemahaman mendalam para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga umat Islam itu punya pedoman yang jelas dalam mempraktikkan ajaran agama dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, sekarang tasawuf nih. Tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang fokusnya itu pada pembersihan hati dan juga memperbaiki akhlak seseorang, yang mengarahkan seseorang agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini mengajak seorang muslim untuk menata lahir dan juga batinnya, menjauhkan diri dari sikap yang terlalu mengejar kesenangan duniawi dan lebih memilih nilai-nilai yang membawa ketenangan serta kebahagiaan hakiki. Nah, dalam tasawuf itu seseorang itu diajak untuk memahami makna sebenarnya tentang ibadah secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar ritual tapi juga pembentukan karakter dan ketulusan hati seseorang. Nah, ajaran tasawuf sendiri bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, serta dicontohkan melalui kehidupan para sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaan dan juga keteguhan hati mereka dalam beribadah. Sekarang ada juga macam-macam fikih. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Fikih ibadah di sini adalah tata cara ibadah yang mengatur hubungan manusianya dengan Allah. Contoh seperti sholat, puasa, zakat, dan juga wudu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memastikan ibadah dilakukan sesuai dengan syariatnya agar dapat diterima. Nah, kedua ada fikih muamalah, mengatur hubungan antara manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga hukum. Nah, contohnya jual beli, pernikahan, akad, dan juga utang piutang. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tiga, ada fikih jinayah, hukum pidana Islam, yang mana jinayah ini membahas tindak kejahatan dan hukuman. Contoh kisos, hudud, takzir, dan juga kasus-kasus pencurian, pembunuhan. Tujuannya itu apa? Untuk menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan juga mencegah kejahatan. Terus yang keempat itu ada fikih siyasah, di mana ketatanegaraan, yaitu mengatur tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam. Contohnya sistem pemerintahan, hak rakyat, seperti itu. Nah, tujuannya itu apa? Mewujudkan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariatnya. Terus ada fikih munakahah, keluarga dan pernikahan, yaitu membahas hukum keluarga dan pernikahan. Contohnya nikah, talak, nafkah, juga poligami, iddah. Nah, tujuannya itu apa? Untuk membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama. Terus ada fikih mawaris, warisan, yaitu mengatur bagaimana sih harta dan warisan itu menurut syariat. Tujuannya apa? Yaitu memastikan distribusi harta sesuai dengan aturan Allah, menghindari konflik dengan keluarganya.
Terus ada fikih waki, fikih lingkungan dan kontemporer, yaitu membahas isu-isu modern dan juga aktual. Contoh, fikih digital, transaksi online, itu tentunya ada hukum-hukumnya semua. Terus ada fikih kedokteran terkait bayi tabung, transplantasi organ, terus kayak operasi plastik. Juga ada fikih lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran atau ekologi. Terus tujuannya apa? Untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariat. Terus ada berdasarkan tingkatan dari fikih itu ada juga fikih taklidi, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa melakukan ijtihad. Terus ada fikih istidlali, memahami hukum dengan disertai dalil. Terus ada fikih tarji'i, menimbang dan memilih pendapat hukum yang paling kuat. Terus ada fikih istinbati atau ijtihadi, yang menetapkan hukum baru dari sumber syariat Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, sekarang beralih pada macam-macam tasawuf. Pertama, ada tasawuf akhlaki, yaitu pembinaan akhlak dan pembersihan hati. Contoh, ikhlas, sabar, tawadhu itu masuk ke tasawuf akhlaki. Terus ada tasawuf amali, berisi amalan dan juga latihan spiritual atau riyadhah seperti zikir, wirid, terus halwat. Terus juga ada tasawuf falsafi, mengkaji hakikat wujud ketuhanan dan makna keberadaan manusia dengan pendekatan filsafat. Siapa tokohnya? Tentunya Ibnu Arabi, Al-Harraj, Suhrawardi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan terkait pengertian fikih dan juga tasawuf dan juga macam-macamnya yang terdapat di pesantren. Mungkin hanya itu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.